Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita boleh kembali menikmati pagi yang baru, nafas yang baru, dan kesempatan yang baru dari Tuhan. Pernahkah kita berkata, kenapa hidup terasa berat terus? Kenapa hari-hari baik seperti jarang datang? Kenapa aku sudah berusaha hidup benar, tetapi tetap saja banyak masalah? Firman Tuhan pagi ini tidak berbicara tentang cara menghindari masalah, tetapi tentang cara menjalani hidup sehingga hari-hari kita tetap disebut hari-hari baik, sekalipun tidak selalu mudah. Rasul Petrus berkata dengan sangat sederhana, namun tajam. Mari kita membaca dari 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya, hari-hari baik itu bisa dialami, tetapi ada sikap hidup yang harus dijaga. Dan menariknya, Petrus tidak langsung bicara soal berkat, mujizat, atau perubahan keadaan. Ia mulai dari lidah dan perkataan. Mari kita ulang lagi 1 Petrus 3 ayat 10. Barang siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap perkataan yang menipu. Firman Tuhan ini sederhana, tetapi sangat praktis. Tuhan sedang mengajarkan bahwa kualitas hidup kita sangat dipengaruhi oleh apa yang keluar dari mulut kita. Sahabat terkasih, Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang-orang percaya yang hidup dalam tekanan, penganiayaan, dan ketidakadilan. Mereka tidak hidup dalam situasi nyaman. Namun, Petrus tetap berbicara tentang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Ini penting. Hari-hari baik bukan berarti hari tanpa masalah. Hari-hari baik adalah hari di mana hati kita tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan dua hal yang ditekankan Rasul Petrus. Yang pertama, menjaga lidah dari yang jahat. Artinya, tidak mudah mengeluh, tidak membalas dengan kata-kata kasar, tidak menyebarkan kepahitan lewat ucapan. Yang kedua, menjaga bibir dari perkataan yang menipu. Ini bukan hanya soal berbohong kepada orang lain, tetapi juga menipu diri sendiri. Misalnya, mengaku percaya Tuhan, tapi mulut terus mengutuki keadaan. Mengaku berserah, tapi perkataan penuh ketakutan. Firman Tuhan menegaskan, hidup yang baik dimulai dari lidah yang dijaga. Sahabat terkasih, ada seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai penjaga kantin kecil. Hidupnya tidak mudah. Setiap hari ia harus bangun sangat pagi, bekerja seharian, dan pulang dalam kondisi lelah. Masalah datang bertubi-tubi. Penghasilannya pas-pasan, anak-anaknya sering sakit, hubungan rumah tangga penuh tekanan. Awalnya, setiap pagi ia selalu berkata, "Hari ini pasti berat lagi. Hidupku begini-begini saja."
Kenapa Tuhan tidak menolong? Tanpa disadari, setiap kata itu membentuk suasana hatinya. Suatu hari, ia membaca satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 10. Ayat itu menegur hatinya. Ia melakukan satu hal sederhana, mengubah perkataannya, bukan keadaannya. Setiap pagi, ia berkata, "Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku mungkin lelah, tapi Tuhan memberiku kekuatan. Hari ini tetap hari yang baik, karena Tuhan menyertaiku." Masalahnya tidak langsung hilang, keadaannya tidak langsung berubah, tetapi yang berubah lebih dulu adalah hatinya. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih kuat. Orang-orang di sekitarnya mulai merasakan damai melalui sikapnya. Beberapa bulan kemudian, kesempatan baru terbuka. Bukan karena ia berteriak minta berkat, tetapi karena ia menjaga lidahnya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-harinya tidak sempurna, tetapi ia benar-benar melihat hari-hari baik. Sahabat terkasih, firman Tuhan pagi ini mengajak kita bercermin. Apa yang paling sering keluar dari mulut kita? Apakah perkataan kita lebih banyak membangun atau melemahkan? Apakah kita sedang mencintai hidup atau justru perlahan merusaknya lewat ucapan kita sendiri? Seringkali kita berdoa minta Tuhan mengubah situasi. Padahal Tuhan ingin lebih dulu mengubah cara kita berbicara dan bersikap. Karena lidah yang tidak dijaga melahirkan kepahitan. Perkataan yang sembarangan melemahkan iman. Ucapan yang salah membuat hati kehilangan damai. Tetapi ketika lidah dijaga, damai sejahtera tumbuh. Pengharapan dipelihara. Hari-hari tetap disebut baik meski tidak selalu mudah. Sahabat terkasih, hari ini mari kita lakukan 3 hal sederhana. Yang pertama, berhenti mengutuki hari. Jangan mulai pagi dengan keluhan. Mulailah dengan ucapan syukur. Yang kedua, berbicara selaras dengan iman. Ucapkan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang ditakutkan. Yang ketiga, gunakan lidah untuk memberkati. Berkatilah keluarga, pekerjaan, dan hari ini dengan perkataan yang benar. Firman Tuhan tidak pernah gagal ketika kita melakukannya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Ajari kami mencintai hidup dengan cara-Mu. Jaga lidah kami dari perkataan yang jahat, dan bibir kami dari kata-kata yang menipu. Tolong kami berbicara dengan iman, hidup dengan kebenaran, dan melihat hari-hari baik bukan karena keadaan sempurna, tapi karena Engkau menyertai kami. Di pagi ini, kami menyerahkan hari kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan pagi ini menguatkan hatimu, kiranya firman Tuhan menolong kita untuk mencintai hidup dan melihat hari-hari baik bersama Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan iman dan pengharapan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.